Tendang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada dasarnya sebenarnya kan di Spada itu saya sudah tautkan video pembelajaran ya, yang intinya sebenarnya sama yang akan saya jelaskan pada hari ini. Karena waktu kita yang terbatas, jadi saya minta maaf tadi karena ada kegiatan pelatihan Spada untuk dosen tadi. Jadi di kampus ada beberapa yang harus saya latih supaya Spada itu tidak hanya pada jurusan matematika sehingga bisa diterapkan juga pada jurusan yang lain seperti konseling dan PGSD ya. Makanya perkuliahan hari ini tertunda untuk pertemuan ke-6. Jadi sebenarnya meskipun terlambat, mau tidak mau saya harus lakukan pertemuan secara online ini daripada kalkulus 2, mata kuliah kalkulus 2 itu terlambat lagi ya. Bisa-bisa 3 minggu ya kalau kita tidak melakukan perkuliahan hari ini. Jadi meskipun nanti penjelasannya agak singkat, ya saya akan jelaskan yang poin-poin penting saja. Tapi untuk lebih jelasnya sebenarnya itu Anda bisa lihat di video pembelajarannya ya. Oke. Jadi kalau Anda sudah lihat di video pembelajaran, nanti pada saat menjelaskan kalau memang ada yang belum dipahami atau belum dipahami dari video pembelajaran yang sudah Anda lihat, kalau saya sedang menjelaskan silakan Anda tanyakan ya, aktifkan mic-nya kalau memang ada yang belum dipahami. Jadi hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 mengenai panjang kurva dan luas permukaan benda ya. Kalau Anda buka di buku yang paketnya itu panjang kurva itu ada di bagian penggunaan integral ya, materi terakhir yaitu halaman 72 ya, halaman 72. Jadi boleh dibuka di halaman 72. Halaman 72 ya. Anda bisa buka di buku ini. Baik, untuk pertemuan kali ini ada 2 indikator yang ingin dicapai yaitu menghitung panjang kurva menggunakan konsep integral tentu, kemudian menghitung luas permukaan ya, benda putar dengan menggunakan konsep integral tentu. Jadi materi ini sebenarnya bisa Anda download di Spada ya. Kita percepat saja. Persepsi atau materi yang harus Anda ingat ya untuk memahami materi kali ini yaitu mengenai teorema nilai rata-rata. Saya kira Anda sudah pelajari di kalkulus 1 ya. Turunan, salah satu penerapan turunan, kemudian integral tentu, kemudian Anda juga harus ingat kembali mengenai integral dengan metode substitusi, kemudian teorema dasar kalkulus ya. Kemudian Anda harus ingat juga turunan, Pitagoras serta partisi Riemann ya. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya ya. Kalau kita cari di Google ya, jari-jari bumi, maka
kita akan memperoleh nilai yaitu 6.731 km. Nah, sekarang karena kita merupakan negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa di bumi, kira-kira berapa panjang garis khatulistiwa ya? Nah, kalau kita cari di Google, ya ternyata panjang garis khatulistiwa yaitu sekitar 40.075 sekian ya kilometer. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kira-kira membuktikan bahwa betul panjang garis khatulistiwa itu sekitar 47.000 ya, 47.075,017 kilometer ya. Nah, ternyata di kalkulus itu bisa dibuktikan yaitu dengan konsep panjang kurva ya. Jadi ini contoh nyata penerapan panjang kurva dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, selain panjang khatulistiwa, garis khatulistiwa ternyata luas permukaan bumi juga kita bisa hitung dengan konsep ya, yaitu luas permukaan benda putar ya. Jadi kita akan coba nanti buktikan juga di slide akhir kira-kira betul tidak bahwa eh, luas permukaan bumi yaitu sekitar 510.072.000 kilometer persegi. Oke, ini sebagai pengantar saja ya. Jadi saya geser dulu. Oke. Kira-kira kalau kita memiliki benda yang berbentuk spiral seperti yang gambar paling atas, nah, kira-kira kita bisa tidak mencari panjangnya ya. Nah, ternyata itu bisa dicari dengan teknik merenggangkan ya. Nah, lalu yang mirip-mirip dengan bentuk spiral itu seperti apa ya? Salah satunya yaitu ada dua gambar yang dibawa dari gambar spiral itu kan berbentuk lengkung kan, yaitu grafik Y sama dengan sin X dan grafik X sama dengan Y kuadrat. Ah, kalau kita melihat persamaan parametriknya ya, itu kalau Anda masih ingat kalau di trigonometri itu ya, nah, cos cos A misalkan di sini adalah huruf T ya, yang gambar paling bawah. Kalau Anda perhatikan yang gambar paling bawah itu, yang ini, ya, ini. Maka kalau kita masih ingat materi trigonometri di mata kuliah trigonometri, nah, kita bisa mencari nilai X. Ya. Ini kan X kan. Nah, ini kan X ya. Ini kan X. Ya. Kemudian sisi miringnya adalah misalkan A. Nah, sisi miringnya adalah A. Tentu kalau kita mencari cos kan adalah cos T itu kan sisi dekat per sisi miring kan. Nah, sisi dekat per sisi miring, di mana sisi dekatnya untuk gambar yang ini? Yaitu adalah sepanjang X kan, yang ini. Ya, makanya di sini cos T itu sama dengan X per A. Atau X itu sama dengan A cos T. Ya, makanya di sini persamaan parametriknya yaitu X sama dengan A cos T. Ya, seperti itu. Kemudian sinnya tentu ini kan sisi depannya. Ya. Ini panjangnya sama dengan Y. Ya, makanya di situ sin T itu sama dengan Y per A atau sisi depan per sisi miring. Ah, kalau kita bentuk ke sederhana persamaan Y, maka Y itu sama dengan A sin T. Nah, maka persamaan parametriknya itu Y sama dengan A sin T. Ya, dari situ ya, kenapa ada persamaan X sama dengan
A cos T dan A sama dengan sin T. Lalu kenapa harus dipakai nilai X dan Y yang parametrik? Karena bentuk dari kedua gambar ini, Anda perhatikan, ah, ya, dia mirip ya, dengan rotasi 180 atau dia bentuknya apa ya? eh, Lebih mirip ke persamaan trigonometri ya. Nah, nih seperti ini Y sin X. Ya, makanya kita pakai persamaan X sama dengan A cos T dan Y sama dengan A sin T. Oke, sekarang sudah jelas dari mana nilai X dan Y-nya. Nah, lalu setelah itu kita bisa rubah kedua persamaan ini yang tadinya Y itu Y sama dengan sin T ya. Nah, kita bisa rubah menjadi ini X sama dengan T dan Y sama dengan sin T. Nah, kemudian untuk yang bentuk kedua, kita rubah X-nya itu sama dengan T kuadrat, di mana Y-nya diganti yang ini. Kita ganti dengan T, kemudian Y-nya sama dengan T. Untuk daerah min 2 sampai 2. Mengajar Kak dulu, tunggu dulu. Mengajar Kak dulu, tunggu dulu. Iya. Ternyata dari bentuk yang berbentuk seperti trigonometri tadi, parametrik ya, itu kita bisa buat definisi ya dalam kalkulus, yaitu sebuah bidang kurva dikatakan mulus jika kurva itu ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik ya. Jadi bisa ditentukan dari persamaan parametrik. Ya, tadi karena X-nya itu mengandung variabel T, tadi dicontohkan X sama dengan T, dan yang satu lagi yaitu X sama dengan T kuadrat, ya. Ini untuk Y sama dengan sin X, ya. Nah, dengan pasangan parametriknya yaitu Y sama dengan sin T. Sedangkan ini pasangan parametriknya Y sama dengan T, kan? Nah, dari sini, ini kan untuk kurva Y, kalau tidak salah Y sama dengan X kuadrat, sorry, X sama dengan Y kuadrat ya. Nah, seperti itu ya. Oke, dari ternyata kita lihat X-nya itu mengandung variabel T, kan? Dia ada memuat variabel T, makanya di sini dibentuk umum X sama dengan FT, ya. Kemudian Y-nya juga mengandung variabel T, makanya dibuat Y sama dengan GT. Untuk nilai T yaitu dari A sampai B ya. Syaratnya turunannya itu baik yang turunan F-nya dan turunan G-nya itu harus ada dan kontinu ya pada interval A sampai B. Jadi dia harus ada dan kontinu seperti yang tadi ya. Yang ini kan dari misalkan dari sini dari 0 sampai pi ini kan dia kontinu ya. Dia kontinu kan? Kenapa kontinu? Karena dia grafiknya mulus, tidak terputus ya. Begitupun yang ini dari min 2 ya. Dari berapa tadi? Min 2 sampai 2 ya, grafiknya kan mulus, tidak terputus. Makanya dikatakan dia kontinu. Begitupun ketika diturunkan juga ada turunannya kan? Seperti itu. Dan tidak sama dengan 0 ya. Turunannya itu tidak sama dengan 0. Itu definisinya ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu panjang kurva. Nah, misalkan di sini perhatikan gambarnya ya. Misalkan di sini gambarnya mulai dari Q0, Q1, Q2. Nah, berapa lagi? QI kurang 1, QI, QN kurang 1 sampai QN ya. Nah, semua ini karena ini yang perhatikan yang ini ya.
yang warna biru. Nah, karena bentuknya lengkung, mau tidak mau kita bentuk dalam persamaan parametrik karena tidak bisa secara langsung kita cari berapa panjangnya, kan? Tentu kan kalau misalkan kita mengukur misalkan dari Q0 ke Q1, kalau misalkan kita ukur dengan yang ini, ya, ini panjangnya ini pasti tidak sama dengan panjangnya yang ini kan? Ya, panjangnya ini panjangnya ini pasti tidak sama dengan yang ini. Karena panjangnya tidak sama, maka mau tidak mau kita harus rubah ke parametrik ya. Salah satu cara tekniknya supaya gampang kita partisi ya. Makanya di sini ada titik-titiknya mulai dari T0, T1, T2 sampai Tn di mana nilainya itu terletak antara dari A sampai B ya. Nah, supaya gampang kita cari-cari ya. Makanya dipartisi. Oke, misalkan kita memotong sebanyak n ya, di mana ujungnya itu bersepandaan. Nah, misalkan kita ambil salah satu saja. Misalkan di sini diambil QI dan QI kurang 1 dan QI. Ya, kita ambil QI kurang 1 dan QI. Kemudian bentuk grafiknya yang melengkung seperti ini ya. Kita asumsikan dia delta SI. Nah, kemudian yang garis lurusnya itu adalah delta WI. Ya, oke. Tentu ini karena dia selisih dari tingginya pasti karena kita lihat di gambar diagram Cartesius pasti dia selisih dari Y. Misalkan di sini Y1, di sini pasti Y2. Makanya di sini diasumsikan dia delta Y2, delta Y. Nah, YJ. Sedangkan di sini kan kalau kita lihat di grafik Cartesius ini kan selisih dari X kan sama dengan sumbu X. Makanya dia selisih dari delta X. Makanya di sini diasumsikan dia XI. Ya. Nah, sekarang kita mau cari delta W-nya. Kalau kita mau cari delta WI-nya, tentu pakai pendekatan Pitagoras kan, yang ini. Nah, Pitagoras. Nah, itu kan Pitagoras di mana X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita cari delta XI-nya. Bagaimana caranya mencari delta XI-nya? Perhatikan di gambar sini. Delta XI-nya kan yang ini. Ya, yang ini. Nah, delta XI-nya itu kan selisihnya FTI ini, yang ini, dikurang yang ini kan. Makanya di sini FTI dikurang FTI kurang 1 kuadrat. Ya, nah, begitupun yang G-nya, yang G-nya ini kan yang ini. Itu kan selisih dari ini. GTI dan GTI kurang 1. Makanya di sini GTI kurang 1 kuadrat. Ya. Oke. Sekarang di dalam perpotongan titik ini, kalau Anda masih ingat teorema nilai rata-rata, ya. Nah, ini dua konsep ini pakai konsep teorema nilai rata-rata ya. Baik yang F maupun yang G kan. Pasti ada F aksennya dan G aksennya ya. Ini pakai konsep teorema nilai rata-rata. Nah, setelah kita pahami bahwa ternyata dia menggunakan konsep teorema nilai rata-rata, berarti yang ini FTI dan dikurang FTI kurang 1 itu bisa dirubah dengan yang ini. Ya, F aksen T topping kali delta TI kuadrat. Nah, begitupun dengan yang G. Kita ambil yang ini. Ya, oke. Nah, sudah? Nah, karena masing-masing ada delta TI-nya, berarti boleh disederhanakan. Karena masing-masing berpangkat 2, berarti boleh disederhanakan.
ya menjadi delta TI pangkat 2 karena di sini bentuk akar berarti boleh ditarik akarnya berarti sisa delta TI. Makanya persamaannya delta WI itu sama dengan F aksen TI ya ditambah G aksen TI dikali delta TI. Ah, sekarang kita pakai pendekatan ya, pakai pendekatan sigma ya. Nah, itu kan baru satu tadi ya. Baru cuma yang ini panjangnya baru satu. Padahal tadi di sini kan banyak sekali. Berarti kalau kita gunakan pendekatan sigma karena tadi dipartisi sebanyak n ya. Karena tadi baru satu bagian, makanya di sini sigma i sama dengan satu sampai ke n delta WI-nya. Ah, berarti yang sebelah kanan atau ruas kanan juga harus dicari sigmanya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ini ingat pakai konsep integral Riemann, nah, notasi sigma ini ketika didekati dengan konsep Riemann kan itu tidak lain adalah luasnya adalah integral tentu dari A sampai B kan. Nah, seperti itu. Nah, makanya di sini dia berubah menjadi dari integral A sampai B F aksen T kuadrat tambah G aksen T kuadrat dt ya. Delta TI-nya berubah menjadi dt karena notasi sigmanya berubah ya menjadi integral. Lanjut. Ternyata ft itu kan ini tadi kan adalah x kan, variabel x untuk x kan. Sedangkan g itu kan untuk variabel y. Berarti ini boleh dirubah menjadi bentuk dx per dt. Ya, artinya turunan x terhadap t. Begitupun yang satu turunan y terhadap t kuadrat dt. Makanya bentuk umumnya seperti ini untuk panjang kurva. Ya, itu teknik pembuktiannya ya. Kenapa bisa rumus dari panjang kurva seperti itu ya. Jadi nanti kalau ditanyakan kalau ujian coba buktikan mengapa coba turunkan dan buktikan rumus panjang kurva. Nah, berarti harus Anda asumsikan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Seperti itu. Ya. Sekarang, misalkan kurvanya yang kita berikan Y sama dengan Fx kan, dengan batas dari A sampai B. Tentu, ya, karena Y sama dengan Fx, berarti di sini nanti dia berubah menjadi 1. Kira-kira kenapa? Kalau kita rubah X-nya menjadi sama dengan GY, di sini ternyata juga berubah menjadi 1. Tapi terhadap DY. Sedangkan yang tadi terhadap DX. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa pahami kenapa kira-kira dari yang bentuk seperti ini bisa berubah menjadi 1 ya. Coba perhatikan di sini, dia DY terhadap DX kan. Nah, di sini adalah DX terhadap DY. Ada yang mengerti? Kira-kira kenapa di situ berubah jadi 1? Sucitra, kenapa kira-kira berubah menjadi 1?
Kenapa kira-kira? Padahal kita asumsikan di sini Y-nya itu adalah fx. Sedangkan yang sini X itu adalah GY. Kira-kira kenapa? Lalu kemudian perhatikan di sini dt ya. Di sini berubah menjadi dx. Ada yang bisa? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Kita lihat contohnya, ya, yaitu Y sama dengan X pangkat 2/3 ya. Nah, mau dicari jarak dari titik 1,1 ke titik 8,4 ya. Kalau secara visual saya gambarkan di situ di aplikasi GeoGebra. Ya, di sini terlihat ya, bentuknya dari titik ini mengikuti pola kurva X sama dengan 2/3 ini kan tidak apa ya, lurus ya, tidak lurus ya. Dia melengkung sedikit. Jadi panjangnya ini boleh kita gunakan konsep yang tadi, rumus panjang kurva. Nah, pertama-tama Anda harus tentukan dulu yang mana mau Anda gunakan, apakah variabel X ataukah variabel Y. Nah, di sini dicontohkan untuk yang cara pertama saya gunakan yang X sebagai parameter. Tentu perhatikan yang X-nya saja, yaitu ini kan titik koordinat pasangan dari X, Y. Berarti X1-nya adalah 1 dan Y1, X2, Y2, berarti X2-nya adalah 8. Ya. Dari situ ya. Oke. Karena kita gunakan variabel X sebagai parameter. Kalau sudah, berarti tadi kan misalkan Y sama dengan Fx. Berarti turunkan. Ya, turunkan. Yaitu turunan dari X sama dengan X pangkat 2/3 yaitu 2/3 X pangkat 1/3. Ya. Atau tidak lain adalah 2 per X per 3 pangkat X sepertiga. Nah, ini turunannya kan. Nah, rumus tadi, ini dy per dx atau turunan y terhadap x. Nah, yang tidak lain adalah f aksen. Ya, yang dicari itu ini. Nah, dy per dx itu tidak lain sama dengan f aksen. Makanya di sini sudah berbentuk turunannya kan, yaitu 2/3 pangkat X pangkat 1/3 ya. 3X pangkat 1/3. Nah, itu dikuadratkan. Karena rumusnya kan dia akar 1 tambah dy per dx kuadrat kan. Makanya di sini dikuadratkan. Batasnya yang mana? Ambil tadi yang nilai X-nya karena kita berbicara parameter X. Berarti mulai dari 1 sampai 8. Ya, mulai dari 1 sampai 8. Nah, kemudian ini dikuadratkan. Tentu kuadratnya 2 adalah 4, kuadratnya 3X pangkat 2/3 adalah 9X pangkat 2/3. Kemudian kita sederhanakan yang sini. Berarti kita samakan penyebutnya. Jadi X pangkat 9X pangkat 2/3 per 9X pangkat 2/3. Ya, ini kan tidak lain adalah 1 ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya lanjut. Nah, kemudian kita sederhanakan. Ya. Kemudian berarti penyebutnya boleh digabung dan dibentuk seperti ini. Kan? Boleh. Oke. Kalau sudah,
berarti penyebutnya boleh kita tarik akarnya, berarti berbentuk pangkat 1/2. Ya, oke, berbentuk pangkat 1/2. Berarti kalau sudah, berarti 3/2 dikali 1/2 berarti sisa 3/1. Makanya di sini 1/3. Ya, oke. Sekarang sisa yang di sini. Ya, berarti X pangkat 2/3 dikali pangkat 1/2 berarti 2/6 atau disederhanakan pangkat 1/3. Ya, oke. Sedangkan pembilangnya tidak usah dioperasionalkan karena tidak bisa disederhanakan. Nah, kalau sudah berarti sisa ini. Kita rubah tadi yang berpangkat tadi variabel X-nya yang penyebut kita rubah ke pangkat negatif ya. Makanya dia pindah posisi ke bagian atas. Makanya di sini dia berpangkat negatif 1/3 ya. Negatif 1/3 yang tadinya positif 1/3 menjadi pangkat negatif 1/3. Ah, dari sini sebenarnya ini konsep dari integral integral substitusi ya. Di mana U-nya kita ini, yang ini U-nya ya. Oke, X 9 X pangkat 2/3 tambah 4. Nah, sedangkan pangkatnya kan tadi koefisiennya 1/3, pangkatnya kan pangkat 1/2 kan. Nah, berarti kita bisa rubah menjadi 1/1/2 tambah 1 dikali. Tadi ini kan ya, tidak kita rubah menjadi U, berarti dia boleh sebagai koefisien X pangkat minus 1/3 per dx. Nah, turunan dari 9 X pangkat 2/3. Ya. Ini pakai cara saya ya, yang integral substitusi. Saya tidak misalkan lagi, misalkan U ya, supaya sederhana. Nah, nanti disederhanakan, maka bentuknya seperti ini. Nah, berarti 1/3 kali 1/3/2 dikali 1/18/3, kemudian dikali dengan 9X pangkat 2/3 tambah 4 berpangkat 3/2 batas 8 dan 1. Oke. Berarti sudah. Sisa di substitusi. Berarti nanti diperoleh nilainya seperti yang ada di slide ya, yaitu sekitar 7,6. Kita substitusi 8 dan 1 nilai X-nya. Itu untuk cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, misalkan sebagai Y yaitu parameter dengan soal yang sama, berarti kita rubah dulu ke bentuk persamaan X sama dengan berapa Y ya. Karena tadi soalnya yaitu Y sama dengan X pangkat 2/3. Nah, karena kita mau Y-nya sebagai parameter, berarti kita rubah ke dalam bentuk X sama dengan ya. Makanya di sini berubah menjadi Y sama dengan 3/2, yaitu dari mana? Dari masing-masing kedua ruas kita kalikan pangkat 3/2. Ini dikalikan juga dengan pangkat 3/2. Tentu ini ketika dikali 6/6 itu berarti sama dengan X pangkat 1. Sedangkan yang Y-nya berarti berpangkat Y 3/2. Nah, karena Y-nya sebagai parameter, tadi yang titiknya yaitu titik pertama 1,1 X, Y, dan titik kedua yaitu 8,4, berarti perhatikan yang nilai Y-nya. Tentu Y1-nya adalah 1 dan Y2-nya adalah 4. Makanya di sini diambil Y11 dan Y2 itu adalah 4. Ya. Nah, ketika sudah seperti itu, bentuknya seperti ini, maka carilah turunannya terhadap Y. Ya, bukan terhadap X, tapi terhadap Y. Nah, ketika ini diturunkan, yaitu Y pangkat 3/2, maka turunannya itu 3/2 Y pangkat 1/2. Nah, tentu di sini kan rumusnya dx per dy ya, kuadrat. Makanya di sini x-nya diturunkan terhadap y-nya. Oke, makanya ini hasil turunannya ya. Dari rumusnya kan di sini harusnya dx per dy ya. Nah, berpangkat 2. Nah, ini ketika dikuadratkan maka bentuknya seperti ini.
Karena dari mana? 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4, kemudian Y pangkat 1/2 berpangkat 2 lagi, itu kembali ke Y. Oke, nah, kita samakan penyebut berarti 1 ini berubah menjadi 4/4. Makanya di sini berubah menjadi 4 tambah 9Y per 4. Nah, kemudian kita sederhanakan, kita rubah akar berubah di pangkat pecahan, yaitu pangkat 1/2. Nah, setelah itu ini kan sudah bisa dicari integralnya dengan ini, integral, ini konsep integral substitusi, ya. Jadi ini kan koefisiennya, ya, koefisiennya. Polanya kan dari pangkatnya, seperpangkatnya tambah 1, kemudian kali dengan seperturunan dari pemisalan. Ini kan U-nya, ya. 4 tambah 9Y. Nah, kemudian U-nya sisa kita tambahkan dengan 1 untuk pangkatnya kan. Seperti itu. Makanya bentuknya seperti ini, 1/2 dikali 2/3. Nah, ini bentuk sederhana dari ini ya. Nah, makanya dapat 2/3. Kemudian ini turunannya terhadap Y, tentu turunan 4 terhadap Y 0, turunan 9Y terhadap Y itu pasti sisa 9 kan. Nah, kemudian yang ini berubah menjadi 4 tambah 9 ya, pangkat 3/2. Nah, sisa disubstitusi nilai Y-nya dari 1 sampai 4, maka diperoleh angka yang sama yaitu 7,6. Jadi tergantung Anda gunakan parameter yang mana, mau yang parameter yang X, mau parameter yang Y, selama proses yang Anda lakukan itu betul, maka nilai yang diperoleh itu sama, ya, sama dengan cara yang pertama tadi. Oke, itu tadi sebenarnya yang slide sebelumnya ini harusnya Anda kerjakan ya, tapi karena berhubung kita terbatas waktu, nah kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, lalu bagaimana mencari turunan dari suatu panjang busur ya? Dari suatu panjang busur. Nah, pendekatannya itu sebenarnya mirip pakai yang tadi panjang kurva, pendekatan panjang kurva. Ya, makanya di sini yang ini Anda perhatikan ini tidak lain adalah bentuk dari rumus panjang kurva kan. Nah, di mana dia diintegralkan dengan konsep teorema dasar yang pertama, ya. Teorema dasar yang pertama di mana batas atasnya itu adalah suatu X kan. Oke. Kalau Anda masih ingat, kalau diintegralkan ini kembali kan ke bentuk awalnya, tapi dengan apa? Variabel yang kita gunakan di sini kan variabelnya X, makanya dia berubah bentuknya seperti ini. Dia tidak berubah apa ya? Dia tidak berubah nilainya, tapi bentuknya saja kan. Itu kan konsep dari teorema dasar kalkulus 1 kan. Seperti itu kan. Nah, maka kalau kita lihat, kalau fungsinya adalah parametrik, ya, kalau dia adalah parametrik, ya, berarti misalkan dx-nya itu adalah 1 ditambah dy per dx kuadrat dari sini ya. X aksennya itu sama dengan 1 tambah dx per dy kuadrat kalau dia terhadap dy. Nah, tapi kalau terhadap dt, nah tadi ini terhadap dx, tapi kalau terhadap dt itu adalah dy per dx tambah dx per dy kuadrat, ya, itu terhadap t. Ya, kalau dia parametrik kan, kalau parametrik kan variabel t ya. Ah, kalau kita sederhanakan, kalau Anda masih ingat luas eh, kerucut pancung ya, nah, kita masuk ke materi luas permukaan benda putar, diasumsikan di sini seperti yang digambar ini adalah kerucut yang sudah terpancung ya, di mana ada R1 ya untuk lingkaran yang di depan dan R2 untuk lingkaran yang di belakang. Jarak antara kedua lingkaran itu kita asumsikan dia adalah L. Ya, kita asumsikan dia L. Tentu luas alas itu kan
2pi R kali T-nya kan. T-nya itu kan L ya. Nah, oke, oke, seperti itu. Jadi selisihnya R1 tambah R2 dibagi 2 dikali dengan tingginya. Yang di sini fokus di tinggi kemiringannya. Oke, sekarang kalau kita bawa ke pendekatan kalkulus ya, pakai konsep integral tentu, ini kita rubah ya, 2pi yi delta si ya. Tentu karena dia dalam variabel y, kemudian delta si itu tadi kalau kita buktikan yang tadi sebelumnya ya, itu tidak lain adalah ds kan, yang di slide sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Nah, maka bentuknya ini kan pakai pendekatan integral, definisinya kan, di mana partisinya itu mendekati 0 ya, partisinya mendekati 0. Makanya bentuknya 2pi dari A sampai B y dx. Nah, tadi dx di panjang apa tadi? Materi sebelum panjang busur itu dx tidak lain adalah 1 tambah dy per dx. Dx karena kita berbicara variabel x kan. Nah, y itu sama dengan fx kan. Nah, makanya di sini dia berubah menjadi fx 2pi. Oke? Nah, itu caranya mengapa rumus dari luas benda putar seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau dia parametrik. Ya, artinya dalam variabel t. Nah, kalau bentuknya tadi seperti ini, kalau dia dalam parametrik, berarti tidak lain adalah kita misalkan y-nya itu adalah gt. Ya, karena pemisalan x itu sama dengan ft di awal. Ya, persamaan x itu sama dengan ft dan y itu sama dengan gt. Karena di sini kita berbicara y, berarti dia berubah menjadi gt. Ya, di definisi ya, definisi kapan dikatakan kurva itu mulus kan parameternya seperti ini. Nah, kemudian dx-nya berubah menjadi f aksen t kuadrat tambah g aksen t kuadrat atau tidak lain adalah dy per dtx tambah dx per dt ya. Ini bentuk lainnya ya. Makanya di sini kita lihat contohnya supaya lebih paham. Tentukan luas permukaan benda putar yang dibangun dari kurva y sama dengan akar x ya. Mulai dari saya geser dulu karena tidak kelihatan. Mulai dari 0 sampai 4 ya. Mulai dari 0 sampai 4. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau misalkan malu-malu di secara live langsung di meeting, silakan Anda tambah di topik aktivitas ya, di situ silakan Anda tanyakan. Itulah kenapa di situ ada aktivitas forum diskusi supaya Anda isi kalau memang ada yang belum Anda pahami ya di Spada. Pertama-tama harus Anda turunkan dulu, berarti turunannya dari fungsi y sama dengan akar x ya, yang mana akar itu bisa dirubah menjadi bentuk pangkat, yaitu pangkat 1/2. Nah, turunannya itu adalah 1/2 akar x ya. Oke, sekarang sisa kita cari ya. Berarti 2pi, nah, y kan, rumusnya kan y. Nah, berarti y dikali ds. ds itu tidak lain adalah tadi akar 1 ditambah ini adalah dy per dx kuadrat. Kan? Seperti itu. dx. Nah, dy per dx itu tidak lain adalah f aksen x ya. F aksen x makanya di sini berubah menjadi 1/2 akar x. Ya. Makanya di situ berubah menjadi 1/2 akar x. Makanya di sini kita sisa sederhanakan 2pi mulai dari 0 sampai 4 akar x akar 1 tambah 1/4 dx kan. Nah, kira-kira dari mana? Dari kuadrat. Ya,
1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, akar X dikuadratkan, akar kan berpangkat 1/2. Kalau dipangkatkan 2 berarti 1/2 kali 2 berarti sisa pangkat 1 kan. Nah, makanya di sini berubah menjadi pangkat 1. Nah, kemudian Anda samakan penyebutnya, yaitu sama-sama penyebut 4X. Makanya di sini 4 kita rubah menjadi 4X per 4. 4X per 4X. Makanya di sini 4X tambah 1 per 4X. Nah, sampai sini sisa Anda sederhanakan ya. Nah, rubah ke dalam bentuk akar. Ya. Yang mana yang bisa disederhanakan? Yaitu akar. Akar X dan ini 4X. Ini kan 4X juga dalam bentuk akar ya. Karena akarnya itu baik pembilang maupun penyebut ya termuat. Jadi boleh karena dia sama-sama variabel X. Berarti boleh kita sederhanakan akar X per akar 4X. Nah, dikali akar 4X tambah 1 dx. Nah, sampai sini berarti boleh disederhanakan. Berarti ini berubah menjadi 1/4 ya. Oke. Sorry, 1/2 ya. 1/2. Oke. 1/2, tapi karena di koefisien depan ada angka 2, berarti sisa pi. Makanya di sini sisa pi. Nah, ini kan kalau disederhanakan berarti akar X per akar 4 kali akar X. Ini kan bisa disederhanakan. Makanya sisa 1/4. 1/4 itu tidak lain adalah 1/2. Karena 1/2 di sini, ini dikali dengan 2. Makanya sisa pi ya. Boleh di sini sisa pi. Ya. Oke. Karena sudah berbentuk seperti ini, berarti kita boleh bentuk ke integral. Ini konsep dari integral. Nah, substitusi kan. Nah, dia pakai konsep integral substitusi. Nah, pemisalannya yaitu 4X tambah 1 itu adalah U. Nah, pangkatnya adalah 1/2. Ya, sama polanya 1/2 tambah 1 per turunan dari pemisalan tadi yang dimisalkan adalah U yaitu 4X tambah 1. Kemudian U-nya yaitu 1/2 tambah sisa ditambahkan dengan 1. Batas 4 dan 0. Kemudian kita sederhanakan, maka diperolehlah ini disederhanakan menjadi 2/3. Nah, ini disederhanakan, diturunkan ya untuk penyebutnya berarti 1/4. Nah, berarti yang ini berpangkat 3/2, batas 4 sama 0. Nah, sisa Anda substitusi masuk dengan mengganti variabel X dengan 4 dan menggantinya dengan 0, maka diperolehlah sekitar nilai 36,18. Itu contoh luas permukaan. Ah, lalu bagaimana membuktikan tadi dua contoh nyata yang tadi menjadi apa ya, pengantar dari materi ini, yaitu kita lihat, saya kira ini konsepnya sebenarnya sama, pakai pendekatan ya bentuk ini karena dia berbentuk apa ya, yang ini 6371 kuadrat kurang X kuadrat. Ini sebenarnya pernah Anda pelajari ya di SMA ya kalau tidak salah, yang untuk jurusan IPA itu pakai pemisalan ya kalau yang bentuk akar ya. Pernah. Nah, jadi pembuktiannya seperti ini. Jadi misalkan fx-nya kita ketahui, misalkan fx-nya yaitu akar 6371 kuadrat kurang X kuadrat. Tentu turunannya seperti ini ya. Sekarang sisa kita substitusi masuk ke pola tadi atau rumus dari panjang kurva ya. Rumusnya kan karena kita berbicara variabel X, berarti rumusnya kan tadi L sama dengan dari A sampai B akar 1 tambah dy per dx kuadrat dx kan. Nah, ini dy per dx itu tidak lain adalah turunan dari x terhadap turunan fungsi fx terhadap x ya. Nah, makanya tadi kita sudah cari f persen,
Makanya dia disubstitusi ke sini. Nah, kita kuadratkan, berarti bisa berbentuk seperti ini, sederhananya. Ah, kita samakan penyebutnya, makanya berbentuk seperti ini. Ya, oke. Karena di sini bisa sederhana, ini berarti sisa 6371 kuadrat. Nah, berarti ini bisa ditarik akarnya untuk yang atas berarti sisa 6371 kan. Nah, seperti itu. Berarti sisa penyebutnya yang jadi masalah yaitu 6371 kuadrat kurang X kuadrat. Nah, ini kalau Anda masih ingat, ini kan bentuk dari akar A kuadrat kurang X kuadrat. Ya. Kalau dia berbentuk seperti ini, berarti kita substitusi nilai X itu sama dengan A sin U. Ya. Nah, makanya di sini dia X-nya, ya, X-nya itu 6371 sin U. Ya, karena nilai A-nya itu 6371. Ya. Oke, lanjut kita turunkan, berarti turunannya yaitu turunannya terhadap U, yaitu berarti turunan sinnya berarti cos U DU. Ya. Lanjut, kita substitusi, kita ganti X-nya ini, X-nya dengan yang ini tadi, yang kita misalkan, yaitu 6371 sin U. Oke, makanya di sini berubah menjadi yang ini, 6371 sin U. Oke, kemudian dx-nya ini, yang dx, kita ganti dengan yang ini, 6371 cos U du. Makanya di sini yang atas berubah menjadi 6371 cos U du. Ya, ini ya. Dx itu kita ganti dengan yang ini. Yang saya beri kotak. Ya. Oke. Nah, kemudian kita sederhanakan, berarti kita kuadratkan yang bawah. Artinya kita bisa tarik 6371 karena masing-masing ada faktor 6371-nya kan. Nah, makanya kita bisa bentuk sederhana seperti ini. Ya, 1 kurang sin U kuadrat. Nah, sedangkan yang di atas, kita belum sederhanakan. Ya, kita sederhanakan dulu yang penyebut. Nah, kemudian 1 kurang sin kuadrat U itu tidak lain adalah trigonometri ya. Boleh dibentuk, ini kan sin pangkat 2 U tambah cos pangkat 2 U itu tidak lain adalah 1. Jadi ini boleh berbentuk cos kuadrat kan. Nah, berarti cos kuadrat U itu tidak lain 1 kurang sin kuadrat U. Makanya di sini di langkah berikutnya penyebutnya dia berubah menjadi cos U. Nah, setelah itu berarti bisa disederhanakan cos U dan cos U-nya. Ya, berarti bisa disederhanakan. Makanya sisa 6371 integral dari negatif 6371 sampai positif 6371. Kita integralkan terhadap U. Kemudian berarti tentu karena di sini diintegralkan 1 dan terhadap U berarti hasilnya U. Nah, batasnya dari 6371 sampai 6371. Sorry, negatif 6371 sampai positif 6371. Nah, tadi nah, kita asumsikan X-nya tadi sini. Nah, X itu adalah 6371 sin U kan. Nah, X itu 6371 sin U ya. Perhatikan, yang ini. Oke, karena di sini kita lihat nilai U, berarti otomatis kita cari nilai U-nya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, berarti kita pindahkan 6371, berarti U-nya sama sin. Nah, sin U sama dengan X per 6371. Oke, kemudian supaya hilang
variabel sinnya atau trigonometrinya, berarti kedua ruas kita kalikan dengan inverse-nya ini. Inverse-nya ini kan tidak lain sin pangkat min 1. Makanya di sini U itu sama dengan sin pangkat min 1 dari X per 6371. Ya, itulah nilai U-nya. Nah, makanya di sini berubah menjadi sin pangkat min 1 X per 6371. Ya, karena ini kan nilai U. Ya. Makanya kita harus rubah ke X-nya dulu. Ya. Nah, setelah itu barulah disubstitusi 6371. Substitusikan ke sini. Makanya di sini diperoleh ada yang dapat 1. Kan ini dikurang. Kurang. Makanya di sini kurang-kurang. Nah, makanya dia berubah jadi positif. Masih ingat? Kan? Kalau yang positif itu ya negatif cos X itu kan sama dengan positif cos X. Jadi kalau misalkan sin negatif X itu sama dengan min sin X. Karena di sini min dikurang sin, berarti pasti nanti ini berubah jadi positif. Makanya di sini dia berubah menjadi positif. Ya, positif. Oke, makanya berarti sisa di sini ini kan sama-sama, berarti itu tidak lain adalah 2 kali. Ya, nah, ini bisa kita cari dari mana? Dari trigonometri. Kita lihat nilai sin. Ya. Sin berapa yang menghasilkan angka 1? Yaitu pi per 2 derajat kan? Ya. Sin berapa yang menghasilkan 1? Nah, tentu yang salah satunya yaitu yang terkecil kita ambil pi per 2. Makanya di sini nilainya itu sin inverse pangkat min 1 dari 1 itu tidak lain adalah pi per 2. Makanya di sini berubah menjadi pi per 2. Ya, hasilnya. Berarti kita bisa sederhanakan, berarti sisa nanti pi radian. Nah, maka jawab pi itu tidak lain adalah 22 per 7 atau pakai 3,14. Ketika dikali dengan ini 6371, maka nilainya adalah sekitar 20.023 km ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita cari panjangnya? Nah, karena panjangnya itu cuma setengah dari khatulistiwa, berarti kita kalikan 2 saja. Berarti sekitar 40.046. Hasil ini mendekati dengan data yang ada di Google kan. Berarti ternyata kita bisa buktikan contoh real di lapangan penerapan dari panjang kurva ya. Nah, itu bisa dibuktikan. Nah, sekarang bagaimana kalau membuktikan konsep luas permukaan bumi? Nah, pada dasarnya sama ya. Kita cari persamaannya dulu, kemudian kita turunkan ya. Kemudian kita bentuk ke rumus yang tadi. A itu sama dengan 2pi batas dari misalkan A sampai B, Y, ya, dx kan. Atau bentuk yang ini, 1 ditambah D, Y per dx kuadrat, dx. Ya. Oke, ini kan Y-nya, ini. Ini kan Y. Nah, ini kan tidak lain adalah dy yang ini. Nah, f aksen itu tidak lain adalah dy per dx kan. Nah, dy per dx. Makanya di sini 1 ditambah negatif x per 6371 kuadrat kurang x kuadrat. Pangkat 2. Nah, setelah itu sisa Anda kuadratkan. Makanya ketika dikuadratkan berarti berubah jadi positif. Jadi di sini x kuadrat. Nah, kemudian ini yang penyebutnya karena dalam bentuk akar kita kuadratkan maka hilang. Karena akar adalah pangkat 1/2. Maka sisa bentuknya seperti ini. Setelah itu kita samakan. Ya, kita samakan
penyebutnya, yaitu jadi 1 kita rubah menjadi 6,371 kuadrat kurang 1/6,371 kuadrat kurang X. Nah, makanya di sini dia ada yang ini. Karena yang ini bentuk yang ini. Disamakan ya. Samakan penyebutnya dari sini sampai sini. Ya, kita samakan penyebutnya. Nah, setelah itu sisa kita rubah ya, supaya lebih sederhana bentuk integralnya. Kita bisa rubah. Nah, berarti kita bisa rubah seperti ini kan. Nah, 6,371 kuadrat ya, dikurang X pangkat 2. Ya, karena tadi di depan di sini ya, yang ini bisa hilangkan negatif X kuadrat sama positif X kuadrat. Berarti sisa kita tarik ya, akarnya berarti sisa 6,372. Ya, ini dari sini penyederhanaannya yang atas ya. Nah, maka sisa yang ini dengan yang ini. Nah, itu kan tidak lain sama kan? Nah, berarti itu bisa disederhanakan karena sama-sama. Ya, makanya di situ bisa hilang. Ya, makanya sisa di sini 2pi 6,371 integral dari 6,371 negatif ya sampai positif 6,371 dx. Ya. Nah, tentu diintegralkan itu dia terhadap x kan. Nah, makanya hasilnya itu x. Setelah itu sisa Anda substitusi. Kemudian setelah disubstitusi baru kali ini dengan rubah pi-nya dengan 22/7. Nanti setelah Anda sederhanakan dan operasikan, tentu hasilnya adalah sekitar 510 juta ya. Sekian kilometer persegi. Nah, jadi ternyata data ini kita gunakan dengan konsep luas permukaan bumi itu sama dengan yang data yang ada di Google ya. Ternyata bentuk nyatanya itu bisa kita hitung ya dari luas permukaan bumi. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Jadi sebenarnya saya cuma membahas ulang karena sebenarnya sudah ada di video pembelajarannya kan. Siapa tahu masih ada yang belum mengerti terutama tadi di bagian yang apa ya? Yang ini yang kenapa bisa seperti ini ya? Kenapa bisa U berubah menjadi sin negatif eh, sin berpangkat negatif 1 X per 6,371 ya. Ternyata dia diambil dari yang sini ya. Nah, dari sini. Kemudian kita inverskan, nanti diperoleh sederhana sin pangkat min 1 X per 6,371. Dan saya cuma menjelaskan lebih detail ya. Meskipun sebenarnya sudah ada di video pembelajaran. Jadi kalau memang masih ada yang belum dipahami tentang materi ini, jangan lupa bertanya ya. Kalau tidak sempat bertanya secara langsung, silakan buat pertanyaan di forum diskusi di pertemuan keberapa. Misalkan di pertemuan hari ini ya berarti di pertemuan ke-6. Sisa Anda klik aktivitas forum diskusi tambah topik, silakan tanyakan. Ya. Nanti kalau misalkan saya periksa dalam proses review, misalkan saya periksa cek tugasnya ataupun aktivitas yang lain, saya cek aktivitas diskusi, dan ada pertanyaan, saya di situ biasanya langsung menjawab, ya, seperti itu. Jadi, karena saya lihat seperti yang tugas yang dikirim untuk yang pertemuan kelima itu banyak yang salah ya. Nah, saya juga
Mohon maaf saya tidak sempat review di pertemuan kali ini. Mungkin di pertemuan ketujuh nanti kita review sekalian dengan tugas yang untuk ini. Karena waktu kita terbatas untuk yang pertemuan kali ini. Mengenai tugasnya ya, saya review nanti di pertemuan ketujuh untuk tugas di pertemuan kelima dan pertemuan keenam untuk kali ini. Supaya lebih paham tentang materi panjang garis kurva dan luas permukaan benda putar ya. Karena bumi, misalkan bumi itu kan benda putar ya. Jadi tugasnya untuk pertemuan kali ini cukup 2 nomor saja, nah, yaitu mengenai panjang busur dari kurva dan luas permukaan benda putar. Oke, rekaman video pembelajaran ya. Kalau misalkan Anda mau pelajari ulang materinya tentang pertemuan keenam kali ini, nanti saya upload ulang di channel YouTube saya. Jadi silakan diputar ulang kalau misalkan ada yang terlewat dari penjelasan saya ya untuk pertemuan kali ini. Seperti di statistika itu yang rencananya akan ujian nanti hari Rabu. Jadi semua video pembelajarannya atau aktivitas pembelajaran kita, kalau misalkan belum sempat, kan yang materi yang di-download itu belum ada penjelasan ya, atau coretan dari mana kira-kira itu. Kan bisa dilihat dari videonya ya, di channel saya itu mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, kecuali pertemuan ke-6 saya kira, karena di pertemuan ke-6 itu kan pakai video pembelajaran ya, itu hari. Jadi itu bisa Anda akses di Spada kalau tidak salah. Oke, mengenai absensinya disimak, nanti saya lihat dari absensi di Spada saja ya. Nanti saya absensi disimaknya, saya lihat dari absensi Spada. Dan juga tentu dari histori pertemuan kali ini ya. Jadi saya lihat nanti siapa yang login ya, berapa orang, mulai dari jam berapa sampai berapa itu kita lihat historinya. Jadi misalkan ada yang terlewat dari jam absensinya di Spada tapi sempat gabung atau join secara virtual kali ini di Huawei Cloud Meetingnya, itu kan sudah tercatat di historinya. Nanti saya cek, nah, tetap saya nanti hadirkan di simak ya. Oke, seperti itu ya. Silahkan selesaikan tugas ke-6 supaya lebih paham untuk pertemuan kali ini mengenai luas kurva. Nanti kalau pertemuan ke berapa ya? Oh, yang hari Rabu yang setamat itu saya lupa. Nanti silakan siapkan lembar eh, HPS ya supaya bagus, kertas HPS. Nanti eh, ujiannya, lembar ujiannya nanti difoto di lembar HPS-nya, dikirim ya, nanti dikirim. Dan batas waktunya misalkan kita start dari jam 9, kalau misalkan tidak ada kegiatan dan tidak tertunda nanti hari Rabu, kita start dari jam 9, berarti misalkan sampai jam 12 ataukah jam berapa? Jam 11. Nah, tapi di rentang waktu tersebut itu adalah waktu Anda juga untuk mensubmit hasil ujian Anda. Jadi misalkan 2 jam waktu ujiannya, berarti misalkan saya buka nanti aktivitas mengirim lembar jawabannya seperti saat mengirim tugas, itu cuma 1 jam terakhir sebelum ujian berakhir. Jadi misalkan nanti ujiannya dari jam 9 sampai jam 11, dari waktu Anda mengirim untuk jawaban dari ujian tengah semesternya itu mulai dari jam 10 nanti tamat ya. Mulai dari jam 10 sampai jam 11 saja. Di luar dari jam itu ya, cara mengirimnya itu sama dengan cara mengirim tugas-tugasnya selama ini mulai dari aktivitas pertemuan 1 sampai yang pertemuan ke-7. Jadi tetap diupload di Google Drive dan lain sebagainya. Jadi begitu ya. Jadi waktu kirimnya itu terhitung di dalam waktu ujiannya, tidak di luar dari waktu ujiannya. Jadi tetap nanti live seperti ini. Nah, silakan nanti setelah Anda mengirim, nah,
Setelah Anda mengirim, silakan Anda laporkan seperti ini dan jangan lupa videonya diaktifkan nanti kalau ujian. Ah, silakan Anda melapor kalau sudah nanti saya cek di Spada apakah sudah terinput atau belum. Ya, seperti itu saja ya. Itu penjelasan sedikit nanti mengenai proses ujian tengah semester secara virtual nanti untuk yang mata kuliah statistika matematika. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.